Mas Iqbal, kita ngobrol dikit nih ya. Hari ini ngapain sih? Maksudnya kayak launching gitu. Gimana hari ini? Hari ini khusus memang saya mengundang teman-teman untuk hadir di acara soft launching. Soft launching kafe saya yang bernama Lobby. Di sini kita menjajakan minuman dan makanan, terus juga kuatnya di kopi. Kopi khas dari Aceh dan juga campuran Medan ya. Jadi memang kita khusus di situ. Juga menyediakan tempat yang nyaman untuk para pengkopi dan juga pencinta makanan. Yang mudah-mudahan bisa berkembang. Udah berapa lama nih begitu bergelut di bisnis food and beverage ini? Ya, sebenarnya kalau yang bareng teman-teman tuh sejak tahun 2012 dulu bareng sama teman-teman di Kemang. Cuman itu ibaratnya kita investasi. Kalau sekarang benar-benar saya yang kelola. Owner sendiri. Owner sendiri. Gitu. Awalnya gimana tuh visi investasinya ketika terjun di dunia bisnis sendiri ini? Kan investasi ya, franchise ya. Oh, kalau ini bukan franchise. Enggak yang sebelumnya. Yang itu ikut bareng teman si Baim. Kebetulan saat itu di sana. Cuman kan itu kita nggak terlibat dalam arti sehari-hari operasional. Sekarang saya dengan istri dan juga adik-adik itu memang suka makan kan, dan juga suka ngopi. Jadi saya benar-benar bisa mengeluarkan ide-ide saya itu di sekarang ini. Jadi nggak bareng sama teman lagi kan. Jadi apapun produk-produk kan, emang kita tukang makan, tukang jajan kan. Jadi ya udah di situ. Gitu. Mengingat banyaknya coffee shop sama tempat-tempat nongkrong ini kan Jaksel ya. Khususnya Jaksel sendiri. Jaksel ya. Nah, yang pertama nggak ada rasa kayak bersaingnya bakal ketat banget nih. Sama Kopi Lobby ini menawarkan apa sih untuk nongkrongers? Untuk coffee lovers itu kita di sini ada andalan itu Arabica, Sanger Arabica yang cita rasanya itu khas dari daerah Aceh, tapi kita mix dengan racikan kita sendiri di sini yang rasanya banyak yang suka. Sampai Pak Hormasi Tompul kan langganan di sini juga. Beliau bilang jangan mati sebelum nyobain Kopi Lobby. Itu dari Hotma. Jadi tadi nyobain kopi apa? Kopi Sange. Sange. Gimana rasanya? Unik sih. Unik ya? Unik. Sekarang kan kalau main di kopi aren ataupun yang dingin-dingin udah banyak pemain. Kita belajar. Ada juga itu, cuman sekarang kita fokus ke yang panas, yang hot. Dan juga porsinya nggak terlalu gede. Pas itu untuk booster kalau lagi ngantuk, segitu aja cukup buat kita begadang. Strong. Ya. Jadi ngantuknya hilang. Kalau nama Lobby sendiri itu Lobby sebenarnya di bawah. Tahun 2019 itu kita buka Lobby di bawah. Tapi namanya itu sebenarnya memang Lobby. Karena emang taruh di lobby. Taruhnya di lobby. Dan makna berikutnya untuk ngelobi bisnis, untuk ngelobi apa gitu ya, yang bisa di sini tuh sebagai komunitas, komunitas orang mau meeting, mau ada kerjaan gitu ya, bisa di sini. Berarti bisa dibilang terjun ke dunia bisnis ini sendiri yang jadi faktor nih, Mas Iqbal. Udah jarang bisa dibilang muncul di layar kaca. Kan 2012 masih jalan ya kan? Masih jalan. Ya. Kemarin juga masih ada syuting, cuman lebih memilih lah. Karena memang dunia usaha itu kan perlu fokus tapi nggak ditinggalin. Karena itu kan yang membesarkan kita juga. Kangen syuting pasti. Cuman yang sekarang namanya regenerasi kan ada. Ya pasti. Kita beralih ke bisnis. Bukan berarti kita nggak lakuin bisnis sinetron. Tetap tawaran-tawaran itu ada, cuman lebih memilih. Berarti itu dari tahun 2019 sebelum 2012 bareng teman. Tapi yang fokus sendiri itu 2019. Nama Lobby ini. Selain modal materi bermodalkan apa sih Mas Iqbal sendiri berani buat terjun ke dunia bisnis? Kita bermodalkan keyakinan dan memang kita punya taste kopinya itu yang berbeda, yang premium dan juga memang siap untuk bersaing. Karena kita yakin untuk mencari racikannya itu sendiri butuh pendalaman, butuh riset lagi yang cukup lama. Akhirnya ketemulah rasa yang cocok. Risetnya berapa lama tuh? Apa? Risetnya berapa lama tuh buat? Risetnya kurang lebih setahun. Setahun. Kita pakai konsultan juga. Cuman yang namanya konsultan kan
dia punya taste sendiri. Bagaimana kita kolaborasi dengan inilah yang kita pengen ketemu. Alhamdulillah. Nah ini Mas, apa namanya? Ketika awal buka usaha sendiri nih, ngajuin sama teman, apa yang dirasain ini? Maksudnya kan, aduh ternyata nggak segampang yang betul. dikira. Jadi memang dunia F&B itu nggak segampang apa yang orang bayangin. Begitu kita sudah bergelut di dalamnya, ada aja problem-problem. Tapi justru itu tantangan yang harus diselesaikan. Gimana caranya supaya ini kan sudah terbuka. Ibaratnya mobilnya udah ada nih, tinggal bagaimana supirnya, ya kan? Gimana supirnya bisa mengarahkan ke jalan yang lurus atau mau belok-belok dulu. Goalnya yang kita harapkan memang dalam beberapa bulan, dalam beberapa tahun kita bisa eksis dan juga membuka cabang lain. Ngomongin soal eksis sendiri nih, kan? Maksudnya Mas Iqmal sama istri juga itu jarang warawiri nih di TV. Betul. Kan? Nah strateginya seperti apa nih dalam jangka pemasaran? Memang kita banyak peluru yang kita udah siapin. Pertama-tama ya kita mengundang teman-teman artis juga. Rekan-rekan ya. Sekarang zamannya sosmed juga. Kita berharap mereka mau bantu promo. Tapi bukan itu aja. Ada beberapa strategi lain yang udah kita siapin. Baik itu dari sosmednya ataupun marketing yang memang standby di sini. Jadi berbagai cara lah kita siapin. Berarti kesibukannya sekarang fokusnya di kopi doang? Saya ada beberapa usaha di sini juga F&B. Itu salah satunya. Gitu. Jadi nggak kopi doang tuh ya? Ada yang lain, bidang lain. Ada bidang apa lagi menurut saya? Bidang lain itu kita saya bareng kakak juga itu di logistik. Apa? Logistik. Logistik. Kita punya tracking, punya trailer, kantornya di KBN. Itu tapi sekarang dua-duanya berjalan bagus. Alhamdulillah. Nah kita update sedikit nih Mas. Maksudnya sekarang kan sibuk di dunia bisnis sendiri. Nah untuk karir sendiri, kita ambil dari tahun 2015 lah ya. 2015 sampai 2022 nih. Seperti apa nih perjalanannya sampai akhirnya ketemu lagi, udah punya bisnis sendiri? Sebenarnya saya itu syuting terus ya. Memang perannya nggak seperti dulu. Perannya udah menjadi om-om. Kemarin tapi justru enak. Justru enak. Scene-nya sedikit. Pulangnya bisa lebih cepat. Beda saat jadi peran utama 20 tahun lalu. Peran utama itu kan scene-nya banyak, harus nyelesain. Nah sekarang ya syuting itu ibaratnya kayak hobi aja. Dan kita punya kontrak di depan, saya bisanya dari jam sekian sampai jam sekian. Selama produser setuju, oke, jalan. Nah, apa namanya itu? Ketika mulai beratnya itu harus memilih nih, ketika dengan dunia entertain sama usaha sendiri. Nah, dari Mas sendiri nih, dari 2019 punya sendiri kan, lebih milih mana sih? Yang mana yang lebih menjanjikan nih sekarang ini kalau dilihat? Lebih menjanjikan, dua-duanya menjanjikan. Dua-duanya menjanjikan. Kalau syuting itu uangnya cepat. Sebulan paling udah dibayar ya. Nah, itu kerjanya ibaratnya ya kita syuting. Datang, syuting, berapa sebulan dibayar. Nah, kalau ini kita ngebayar orang, karyawan, tantangannya karyawan segala macam modal usaha. Tapi kita berharap yang namanya ikhtiar ya. Kita berharap dari modal yang kita keluarin itu bisa menghasilkan. Nah, itu waktu di bawah kemarin, waktu kita baru buka, alhamdulillah respon bagus. Cuma kan COVID. Jadi kita nggak menyalahkan keadaan, tapi itu tantangan. Kita sempat lockdown, bukan lockdown, pembatasan ya. Tutup sementara, buka lagi, tutup sementara. Ya pas-pas untuk modal aja. Nah, sekarang dengan COVID sudah mulai terkendali, kita berharap bisa menjadi rezeki. Itu harapannya. Berarti bisa dibilang Mas Iqmal sendiri itu sangat terdampak sama COVID ini, entah itu dari karir sendiri, dunia entertain sama usaha juga. Terdampak, cuman bagaimana kita bisa survive dengan segala fasilitas yang ada, kita bisa alhamdulillah survive. Gimana tuh survive-nya Mas sedikit? Pertama, alhamdulillah kalau dari kantor yang sana, gaji tetap ada. Logistik gitu ya? Gaji tetap ada. Kan ibaratnya dapur di rumah harus ngebul juga. Aman ya? Aman. Minimal itu dulu. Baru yang namanya kita ikhtiar, apa aja kita jalani. Yang penting halal. Gitu. Berarti project sekarang syuting lagi apa? Sinetron atau syuting film? Kemarin persiapan di salah satu PH. Film ya? Bukan, sinetron, stripping. Cuman masih nunggu jam tayang. Antri. Masih antri. Masih antri. Nah, kalau misalnya
Sekarang ini Mas lihat sendiri Mas, maksudnya dengan perkembangan dunia entertainment ini kan ada di OTT, sosial media, YouTube, TV sendiri. Susah nggak sih untuk Mas seorang aktor yang senior lah bisa dibilang untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang? Dengan perkembangan kondisi sekarang? Enggak sih ya, gampang-gampang aja, enak-enak aja. Cuman memang saya itu bukan tipikal yang terlalu aktif di sosmed. Saya bukan yang apa-apa posting. Enggak, saya bukan tipikal kayak gitu. Cuma ya sesekali posting kegiatan dengan anak-anak, kegiatan di sini, kegiatan di kantor. Ya sosmed itu ibaratnya kan kita nggak perlu lapor tiap hari kan. Tapi memang ada yang memang kerjaan dia mengharuskan dia harus aktif. Karena mungkin dia endorsement segala macam. Kalau saya enggak, ya santai aja. Sedikit Mas, kan bisa dibilang kan kita manggilnya entertainer zaman sekarang sama 2015 gue itu kan jauh beda banget. Jauh beda. Nah, Mas sendiri melihatnya seperti apa sih? Apakah gimana nih melihatnya sendiri? Kan banyak banget nih muncul-muncul influencer dan segala macam. Luar biasa dan sangat mengapresiasi. Yang penting jangan cepat naik, jangan cepat turun. Gimana tuh? Yang penting bisa konsistensi. Itu tadi harus ada terus kontennya kan. Kontennya harus dibuat apa gitu kan. Dan bagi yang memang mengandalkan dia di situ, ya harus berbuat lah. Harus mengupdate perkembangannya dia. Kalau saya alhamdulillah ya nggak harus kayak gitu. Karena kita berangkatnya dari sebelum masa itu ya. Udah. Tapi tetap kita respect sama orang-orang yang kayak gitu. Nah, ke depan nih Mas, mungkin bakal ngapain lagi nih? Apakah ini Kopi Lobby bakal buka cabang atau buka gurita baru nih? Targetnya memang ini membuka cabang. Buka cabang di beberapa tempat. Yang ngajak join sudah ada. Ada kemarin untuk buka di bandara. Dan ada cabang kita sekarang di BMW Motorrad. BMW Motor di showroom di depan Citos. Kita sudah ada cabang di situ satu. Baru satu ini. Satu. Jadi alhamdulillah responnya bagus lah. Sejauh ini dari cabang sendiri sama yang utama sendiri seperti apa ini? Maksudnya itu pencapaiannya? Pencapaiannya karena ini COVID baru landai, baru ini masih itu tadi modal, karyawan, masih bermain di situ. Masih main di situ. Tapi kita punya sesuatu visi dan juga punya suatu pengen capaian gitu. Goalnya itu ya kalau bisa cuan lah. Cuan. Ya kan itu cuan ya. Iya, cuan. Betul. Itu berarti orang franchise ke Abang atau gimana? Enggak, sekarang masih kerja sama. Dia punya tempat, kita yang ngisi. Join ya. Ada juga nanti ke depannya kita pengen buka store-store kecil. Booth ya. Kemarin udah ada komunikasi ke itu LRT yang di Taman Mini. Di situ sudah ada mau buka booth segala macam. Kan orang habis naik kereta haus ya. Tugu tapi ya tugu. Take away gitu. Bayangin aja kalau itu ada 1000 di Jakarta atau enggak di setiap stasiun. Doain ya. Amin. Doain jangan lupa. Itu harapannya. Belum masih ada nggak? Mungkin aku terakhir nih Mas. Siap. Untuk mewujudkan itu sendiri nih, strategi apa yang bakal dilakukan nanti? Pertama yang berat itu adalah di inventory, di manajemen itu harus kita kuatin dulu. Induknya di sini nih, ibaratnya. Induknya ini kita kuatin dulu. Setelah kuat, kita keluar udah enak. Ya kan? Teman-teman mau ngajak kerjasama, kita udah punya. Ibaratnya patronnya, fondasinya dapat nih. Yang untuk skala booth ini, yang untuk skala cafe ini, yang untuk sedang ini. Tapi induknya ini kita kuatin dulu. Itu tujuan utama. Nguatin promosi dari sosial media juga nggak sih? Harus. Kita sudah gunakan sekarang. Apa aja tuh? Kita bayar satu tim media di ujung tuh lagi foto-foto tuh dia tim media, terus juga tim sosmed, terus itu tadi pertemanan saya kan ibaratnya alhamdulillah nilai plusnya banyak teman-teman artis yang followersnya udah ribuan, udah ada yang puluhan ribu, ada ratusan ribu. Kita kirimin kopi. Bro, tolong gitu kan. Yang penting lo IG story deh. Kan namanya orang begitu. Minta tolong jujur aja. Tapi alhamdulillah pada respon bagus. Oke, mau siap. Ini responnya bagus teman-teman ya. Ada juga yang nggak mau. Yang respon bagus contohnya kayak siapa ini? Teman jangan disebutin lah. Nanti kan terlalu ini. Tapi ada lah. Ada juga yang nggak mau. Ada cuman ya oke bro, thank you. Nggak diposting nggak apa, yang penting dia nyobain kopi kita. Iya kan? Itu namanya usaha. Betul. Yang kita jual kan juga halal. Bener nggak? Bener.
Gitu. Kewan Pio? Cocok? Cocok. Ah. Oke, Mantap. terima kasih, Bang.